Dukungan mengejutkan. David da Silva akui Persebaya berubah total. Pertanda bajul ijo siap mengguncang liga. Debut Ramadan Sananta jadi sorotan. Tampil menjanjikan bersama Persebaya, tapi penilaian bonek justru terbelah. Persebaya menang, tapi ada 3 pelajaran besar. Sinyal juara atau masih banyak PR. Gelora Bung Tomo kembali menggila. Bonek jadi senjata rahasia Persebaya di Piala Presiden 2026. Sentuhan Bernardo Tavares mulai terlihat. Persebaya tampil berbeda, ada perubahan besar di balik kemenangan perdana. Dukungan mengejutkan. David da Silva akui Persebaya berubah total. Pertanda bajul ijo siap mengguncang liga. Siapa sangka kemenangan Persebaya atas Persija Jakarta di pertandingan Piala Presiden langsung memancing reaksi dari sosok yang pernah menjadi idola bonek. Bukan sekedar memberi ucapan selamat, David da Silva justru mengungkap alasan yang membuatnya kembali mendukung bajul ijo musim ini. Apa yang sebenarnya ia lihat dari Persebaya? Kemenangan Persebaya Surabaya di laga perdana atas Persija Jakarta ternyata tak hanya membangkitkan optimisme para pendukung, tetapi juga menarik perhatian mantan mesin gol mereka, David da Silva. Striker asal Brasil yang pernah menjadi andalan bajul hijau itu secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Persebaya. Menurut David, alasannya bukan hanya karena klub tersebut pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Ia menilai Persebaya musim ini tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda. Mulai dari permainan yang lebih terorganisir, semangat bertanding yang tinggi, hingga atmosfer tim yang terlihat jauh lebih solid dibanding musim-musim sebelumnya. Perubahan itulah yang membuat David percaya Persebaya memiliki peluang besar untuk tampil lebih kompetitif. Pernyataan ini pun menjadi perhatian karena datang dari sosok yang mengenal karakter klub dan atmosfer Surabaya dengan sangat baik. Dukungan dari mantan pemain asing sekelas David da Silva tentu menjadi suntikan moral tersendiri. Namun di balik pujian tersebut, kini muncul pertanyaan besar. Apakah perubahan yang dilihat David benar-benar menjadi awal kebangkitan Persebaya di musim ini? Atau baru sekadar kesan dari satu pertandingan? Satu kemenangan memang belum menentukan akhir sebuah turnamen. Tetapi ketika seorang mantan legenda asing sampai mengatakan Persebaya telah berubah total, itu bukan lagi sekadar pujian. Mungkin inilah pertanda bahwa bajul ijo sedang menulis babak baru yang siap membuat banyak orang mulai memandang mereka dengan cara yang berbeda. Debut Ramadan Sananta jadi sorotan. Tampil menjanjikan bersama Persebaya, tapi penilaian bonek justru terbelah. Semua mata tertuju pada satu nama saat Persebaya menghadapi Persija Jakarta. Debut Ramadan Sananta akhirnya tiba. Namun, setelah peluit panjang berbunyi, muncul satu pertanyaan besar. Sudahkah Sananta memenuhi ekspektasi ribuan bonek? Laga perdana Persebaya Surabaya musim ini bukan hanya menghadirkan kemenangan penting atas Persija Jakarta. Pertandingan tersebut juga menjadi panggung pertama bagi Ramadan Sananta yang resmi menjalani debutnya dengan seragam hijau kebanggaan Kota Pahlawan. Sejak awal pertandingan, pergerakan Sananta langsung menjadi perhatian. Ia aktif membuka ruang, berani menekan lini pertahanan lawan dan beberapa kali terlibat dalam skema serangan Persebaya. Meski belum berhasil mencatatkan gol, kontribusinya dinilai cukup membantu permainan tim secara keseluruhan. Penampilan itu pun langsung memancing beragam reaksi dari dulur bonek. Sebagian menilai Sananta menunjukkan kualitas yang memang dibutuhkan Persebaya. Mereka melihat kerja keras, mobilitas tinggi, dan kemampuannya menjaga bola menjadi modal besar untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun, ada pula yang menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Penyelesaian akhir dianggap belum maksimal, sementara chemistry dengan rekan-rekan setim dinilai masih membutuhkan waktu agar permainan Persebaya semakin tajam. Perbedaan penilaian itu justru menunjukkan besarnya harapan yang kini dibebankan kepada striker timnas Indonesia tersebut. Sebab sebagai pemain yang datang dengan ekspektasi tinggi, setiap sentuhan dan setiap peluang yang diciptakannya akan selalu menjadi sorotan. Debut hanyalah halaman pertama dari sebuah perjalanan panjang. Ramadan Sananta mungkin belum menampilkan performa yang sempurna, tetapi satu pertandingan sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa kehadirannya membawa harapan baru bagi lini depan Persebaya. Kini, sorotan bukan lagi soal bagaimana ia memulai, melainkan seberapa besar cerita yang akan ia tulis bersama bajul hijau sepanjang musim ini. Persebaya menang, tapi ada 3 pelajaran besar. Sinyal juara atau masih banyak PR?
Persebaya sukses menumbangkan Persija Jakarta di laga pembuka. 3 poin berhasil diamankan. Namun di balik kemenangan itu, tersimpan 3 pelajaran besar yang bisa menentukan apakah Bajul Ijo benar-benar siap menjadi penantang gelar musim ini. Kemenangan atas Persija Jakarta menjadi awal yang sangat positif bagi Persebaya Surabaya. Selain memberikan kepercayaan diri, pertandingan ini juga memperlihatkan perubahan yang mulai terlihat dalam permainan Bajul Ijo. Pelajaran pertama adalah soal mental bertanding. Musim lalu Persebaya beberapa kali kehilangan poin karena gagal menjaga konsentrasi. Namun kali ini ceritanya berbeda. Menghadapi tekanan dari Persija, para pemain tetap tenang, disiplin, dan mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Mental seperti inilah yang selama ini dinantikan oleh para pendukung. Pelajaran kedua datang dari lini pertahanan. Koordinasi antar pemain terlihat jauh lebih rapi. Barisan belakang tampil disiplin, mampu meredam sejumlah ancaman, dan menunjukkan bahwa Persebaya kini mulai memiliki fondasi pertahanan yang lebih kokoh. Jika konsistensi ini terus terjaga, Bajul Ijo bisa menjadi salah satu tim yang paling sulit ditembus musim ini. Namun masih ada satu pekerjaan rumah yang belum selesai. Transisi menyerang masih menjadi catatan penting. Beberapa kali Persebaya berhasil merebut bola, tetapi proses mengubah bertahan menjadi menyerang belum berjalan maksimal. Sejumlah peluang yang seharusnya bisa menjadi ancaman justru terhenti karena keputusan akhir yang kurang tepat atau aliran bola yang terlambat. Disinilah tantangan sebenarnya. Ketika pertahanan mulai solid dan mental tim meningkat, efektivitas serangan bisa menjadi pembeda antara sekadar meraih kemenangan tipis atau mendominasi setiap pertandingan. Kemenangan atas Persija memang menjadi awal yang menjanjikan, tetapi perjalanan sebuah tim besar tidak diukur dari satu malam yang indah, melainkan dari kemampuan memperbaiki setiap kekurangan. Jika 3 pelajaran ini mampu dijawab dalam laga-laga berikutnya, Persebaya tidak hanya akan dikenang sebagai tim yang memulai musim dengan kemenangan, tetapi sebagai tim yang perlahan membangun jalan menuju puncak. Gelora Bung Tomo kembali menggila. Bonek jadi senjata rahasia Persebaya di Piala Presiden 2026. Hanya 11 pemain yang turun ke lapangan. Di balik kemenangan Persebaya, ada ribuan suara yang membuat lawan kehilangan ketenangan. Gelora Bung Tomo kembali berubah menjadi benteng hijau, dan Bonek sekali lagi membuktikan mengapa mereka disebut pemain ke-12 Bajul Ijo. Laga Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 bukan hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga memperlihatkan kekuatan luar biasa dari tribun Gelora Bung Tomo. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer stadion terasa berbeda. Ribuan bonek hadir dengan energi penuh, menyanyikan dukungan tanpa henti, menciptakan tekanan besar bagi tim lawan, sekaligus memberikan dorongan luar biasa bagi para pemain Persebaya. Bagi Bajul Ijo, dukungan tersebut bukan sekadar suara dari tribun. Kehadiran bonek menjadi sumber motivasi yang mampu meningkatkan mental para pemain ketika menghadapi momen-momen sulit dalam pertandingan. Saat pertandingan berjalan ketat, sorakan dari tribun menjadi bahan bakar tambahan. Setiap tackle, setiap serangan, dan setiap peluang Persebaya seolah mendapatkan energi tambahan dari lautan hijau yang memenuhi Gelora Bung Tomo. Atmosfer inilah yang membuat kandang Persebaya kembali memiliki aura menakutkan. Lawan bukan hanya harus menghadapi kualitas pemain di lapangan, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari ribuan bonek yang terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Di Piala Presiden 2026, kekuatan Persebaya bukan hanya tentang strategi dan kualitas individu pemain. Ada faktor lain yang tidak bisa diukur dengan statistik, yaitu hubungan luar biasa antara tim dan supporter. Gelora Bung Tomo bukan sekadar stadion. Ia adalah tempat di mana semangat, harapan, dan kebanggaan bertemu menjadi satu kekuatan besar. Ketika bonek bernyanyi dan Persebaya berjuang, lahirlah atmosfer yang membuat setiap pertandingan terasa berbeda. Musim ini, mungkin bukan hanya Persebaya yang bermain di lapangan, tetapi seluruh Surabaya yang ikut bertarung bersama Bajul Ijo. Sentuhan Bernardo Tavares mulai terlihat. Persebaya tampil berbeda, ada perubahan besar di balik kemenangan perdana. Persebaya menang, tetapi yang paling menarik bukan hanya hasil akhirnya. Ada perubahan besar yang mulai terlihat dari cara Bajul Ijo bermain. Apakah ini tanda tangan taktik Bernardo Tavares mulai bekerja dan membawa Persebaya ke level yang berbeda? Kemenangan Persebaya Surabaya di laga perdana bukan sekedar tambahan 3 poin.
Di balik hasil positif tersebut, terdapat perubahan permainan yang mulai menunjukkan sentuhan tangan pelatih baru, Bernardo Tavares. Salah satu hal yang paling terlihat adalah organisasi pertahanan yang lebih rapi. Persebaya tidak hanya bertahan dengan menunggu serangan lawan, tetapi mulai menunjukkan struktur yang lebih disiplin. Jarak antar lini terlihat lebih terjaga, para pemain lebih kompak dalam menutup ruang, dan koordinasi ketika menghadapi tekanan lawan mulai terlihat lebih matang. Perubahan berikutnya terlihat saat Persebaya kehilangan bola. Bajul Ijo mulai menerapkan pressing cepat untuk merebut kembali penguasaan bola. Para pemain tidak membiarkan lawan membangun serangan dengan nyaman. Intensitas ini menjadi salah satu ciri permainan yang coba dibangun Bernardo Tavares. Selain bertahan, pola membangun serangan juga mengalami perkembangan. Persebaya terlihat lebih sabar dalam mengalirkan bola, tidak hanya mengandalkan serangan langsung. Pemain mulai mencari ruang, memanfaatkan lebar lapangan, dan mencoba membangun serangan melalui skema yang lebih terstruktur. Hal inilah yang menjadi pembeda dibanding musim lalu. Jika sebelumnya Persebaya sering terlihat kesulitan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, kini mulai muncul gambaran tim yang lebih terorganisir. Meski masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam efektivitas serangan, fondasi permainan yang dibangun Bernardo Tavares mulai memberikan sinyal positif. Sebuah tim besar tidak berubah dalam satu pertandingan, namun terkadang perubahan besar bisa terlihat dari detail-detail kecil yang mulai muncul di lapangan. Jika Persebaya mampu mempertahankan identitas baru ini, maka sentuhan Bernardo Tavares bukan hanya sekedar perubahan taktik, tetapi bisa menjadi awal dari lahirnya Bajul Ijo dengan wajah yang benar-benar berbeda. Bernardo Tavares bikin bonek penasaran. Satu slot pemain asing Persebaya masih kosong. Siapa yang akan datang? Persebaya Surabaya memang sedang menunjukkan sinyal positif dalam 2 laga pramusim. Permainan mulai solid, chemistry antar pemain terus berkembang, dan optimisme bonek serta Bonita semakin tinggi menyambut musim 2026-2027. Namun di balik tren positif tersebut, ternyata masih ada kejutan yang sedang disiapkan. Pelatih Bernardo Tavares memastikan bahwa peluang Persebaya untuk mendatangkan pemain asing baru masih terbuka lebar. Hingga saat ini, Bajul Ijo baru mengisi 10 dari total 11 kuota pemain asing yang diizinkan regulasi kompetisi. Artinya, masih ada 1 slot yang sengaja belum digunakan. Pernyataan Bernardo pun langsung memicu berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa selama bursa transfer belum resmi ditutup, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi, tegas Bernardo Tavares. Pernyataan singkat itu justru menjadi sinyal kuat bahwa Persebaya belum berhenti berburu kekuatan baru. Apakah manajemen sedang menunggu pemain dengan kualitas yang lebih tinggi? Atau justru ada nama besar yang masih dirahasiakan hingga waktu yang tepat? Yang jelas, keputusan mempertahankan 1 slot pemain asing membuat Persebaya memiliki fleksibilitas besar jika sewaktu-waktu membutuhkan tambahan tenaga untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim ini. Kini sorotan tertuju pada langkah berikutnya. Di saat tim lain mulai menutup komposisi skuadnya, Persebaya justru masih menyimpan 1 kartu yang bisa mengubah peta persaingan. Dan ketika bursa transfer akhirnya ditutup, semua mata akan melihat apakah slot terakhir itu menjadi senjata rahasia Bajul Ijo atau justru menjadi misteri terbesar jelang dimulainya musim baru. Persebaya bungkam Persija. Ternyata ini rahasia taktik Bernardo Tavares yang bikin macan Kemayoran tak berkutik. Persebaya Surabaya memulai langkahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil yang sempurna. Bermain di hadapan ribuan pendukung di Stadion Gelora Bung Tomo, Bajul Ijo sukses menaklukkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Namun kemenangan ini ternyata bukan sekedar soal mencetak 1 gol. Di balik 3 poin penting tersebut, Bernardo Tavares membongkar strategi yang menjadi pembeda dalam pertandingan. Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan bahwa kunci kemenangan Persebaya adalah keberhasilan para pemain menerapkan pressing tinggi sejak awal laga. Tekanan tanpa henti membuat Persija kesulitan membangun serangan dari lini belakang, hingga akhirnya melakukan kesalahan fatal. Gol sematawayang Persebaya lahir tepat dari momen itu. Kesalahan umpan ke arah penjaga gawang berhasil dimanfaatkan dengan maksimal oleh Bajul Ijo. Sebuah gol yang bukan hanya berawal dari kesalahan lawan, tetapi hasil dari tekanan yang terus dipaksakan sepanjang pertandingan. Bernardo Tavares pun menegaskan bahwa keberuntungan memang memiliki peran dalam sepak bola. Namun menurutnya, keberuntungan hanya akan datang kepada tim yang bekerja lebih keras. Gol yang menentukan pertandingan berawal dari pressing tinggi yang kami lakukan dengan sangat baik, hingga lawan melakukan umpan yang buruk ke penjaga gawang. Kadang-kadang keberuntungan memang diperlukan,
Tetapi keberuntungan datang dari kerja keras, ujar Bernardo sesudah pertandingan. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan, sebab kemenangan ini seolah menunjukkan identitas baru Persebaya di bawah racikan Bernardo Tavares. Bermain agresif, menekan tanpa kompromi, dan memaksa lawan kehilangan ketenangan. Jika pola permainan seperti ini terus dipertahankan, Persebaya bukan hanya berpeluang melangkah jauh di Piala Presiden 2026. Bajul Hijau juga mengirim pesan tegas kepada seluruh rivalnya, bahwa musim ini mereka datang bukan sekedar untuk bersaing, melainkan untuk membuktikan bahwa tekanan yang mereka ciptakan bisa menjadi awal dari mimpi besar mengangkat trofi. Hristo Mitrevski bongkar rahasia ruang ganti Persebaya. Ternyata mental juara jadi senjata paling berbahaya Bajul Ijo. Persebaya Surabaya bukan hanya memenangkan pertandingan melawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Di balik kemenangan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar 3 poin. Rahasia itu akhirnya diungkap langsung oleh bek asing Persebaya, Hristo Mitrevski. Menurut Hristo, suasana ruang ganti Bajul Ijo kini berubah menjadi jauh lebih positif. Bukan hanya karena hasil kemenangan, tetapi karena hadirnya para pemain berpengalaman yang membawa mental juara ke dalam tim. Mentalitas inilah yang mulai membentuk karakter baru Persebaya menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Kemenangan atas Persija sendiri diraih melalui gol bunuh diri pada menit ke-64. Namun gol tersebut bukan terjadi begitu saja. Tekanan tinggi yang dilakukan Alex Martins memaksa lini belakang Macan Kemayoran melakukan kesalahan fatal hingga bola akhirnya bersarang ke gawang sendiri. Meski baru menjalani masa persiapan sekitar 3 pekan di bawah arahan Bernardo Tavares, Persebaya sudah mulai menunjukkan identitas permainan yang agresif, disiplin, dan penuh determinasi. Hal itu menjadi sinyal bahwa proses adaptasi tim berjalan lebih cepat dari perkiraan. Yang paling menarik, pernyataan Hristo seolah membuka sisi yang selama ini jarang terlihat publik. Kesuksesan sebuah tim ternyata tidak hanya dibangun lewat taktik di lapangan, tetapi juga melalui atmosfer ruang ganti yang dipenuhi pemain dengan karakter pemenang, saling percaya, dan memiliki ambisi yang sama. Kini, kemenangan atas Persija mungkin hanya menjadi langkah pertama. Namun jika mental juara yang diungkap Hristo benar-benar terus tumbuh di dalam ruang ganti Persebaya, maka Bajul Ijo bisa saja sedang membangun fondasi yang akan membuat para rival mulai waspada. Sebab tim yang memiliki kualitas memang berbahaya, tetapi tim yang memiliki kualitas sekaligus mental juara seringkali menjadi penantang paling sulit untuk dihentikan.